Baik teman-teman, keluarga simpatisan dari Bapak Jericho, kita telah berhasil Sekalipun di bandara dan membawa kembali Bapak Jericho dihianati oleh Jericho. AHY dan Partai Demokrat. Ini adalah rumah kita bersama. Di sini, Tapi Jericho masih kita akan mendengarkan atas spontanitas kita semua dalam menyebut Bapak Adi. Kita sudah membawa Bapak kembali ke rumah kita. Mana ini Bapak ini Step? Teman-teman semua, tunjukkan kepada Indonesia, tunjukkan kepada Demokrat bahwa Bapak Jericho seorang pria. Bapak Jericho bersama kita. Kita harus bersama Bapak Jericho seperti tiga apa yang habisan. Kalau Demokrat hari ini menginjak harga diri seorang Jericho, kita harus mengingatnya kembali dan meminta Bapak Jericho keluar dari Demokrat. Jericho harus mundur. Partai pengkhianat. Kita juga harus berterima kasih kepada Demokrat. Walaupun Demokrat tidak pernah mendukung Jokowi, Jokowi selalu memberikan perhatiannya kepada Demokrat, kepada NTT, Kota Kupang lebih khususnya. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Bapak Jericho juga harus keluar dari Demokrat. Demokrat adalah di mana kader-kadernya pendukung FPI yang selalu membela FPI. Sedangkan mayoritas masyarakat NTT tidak mendukung FPI. Ingat itu, FPI harus dibubarkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mohon maaf saya buka masker. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam siang. Selamat siang, salve buat kita semua. Hari ini saya sangat terharu dan surprise. Begitu banyak teman-teman, sahabat, kenalan yang secara sukarela dengan surprise datang untuk menjemput saya. Bapak Ibu, masalah ini perlu saya jelaskan bahwa saya di Demokrat ini sudah menjadi anggota Partai Demokrat sejak kurang lebih Mei 2003. 2003 saya diajak sama Pak Pras, salah seorang sahabat dari Pak Vence Rumankan. Dan pada 1 tahun kemudian kami berjuang bersama untuk deklarasi Pak SBY JK di Jakarta Convention Center. Dan kebetulan pada saat itu saya adalah direktur atau controller di Jakarta Convention Center. Jadi saya sudah cukup lama dengan berjuang di Partai Demokrat sejak 2003, dan 2004 itu Agustus saya berkeliling daerah-daerah untuk memasang baliho SBY. Baliho SBY setelah deklarasi bulan Mei, tanggal 10 Mei waktu itu saya tahu 2004 deklarasi di Ruang Merak Jakarta Convention Center. Yang mana kami juga berjuang di situ, dan saya tahu waktu itu juga ada Pak Herman Khairun juga bersama-sama. Dan saya setelah itu izin kurang lebih 3 minggu untuk berkeliling di daratan Forest bersama Pak Haji Puasa Saleh untuk memasang semua baliho-baliho Pak SBY, karena kecintaan kita kepada sosok Pak SBY yang tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Teman-teman semua, dengan lamanya bekerja dan berjuang bersama di Demokrat, kami juga tahu apa yang terjadi seluk-beluk di Demokrat itu sendiri. Dan saya masih cinta sama SBY karena beliau itu menjadi panutan kita dalam berbagai hal. Beliau adalah orang-orang yang bisa dijadikan contoh dalam berjuang menghadapi kehidupan ini, dalam juga mengambil keputusan. Memang setelah 19 tahun ya,
sekarang ini 19 tahun bersama Demokrat. Saya juga berterima kasih bahwa Demokrat sudah mempersatukan kami menjadi anggota DPR RI 2 periode dan juga menjadi wali kota yang juga bersama partai-partai lain diusung oleh Partai Demokrat. Itu semua adalah terima kasih kami kepada Partai Demokrat yang sudah bersama-sama membangun masyarakat. Partai Demokrat dan kami seyogianya sama tujuannya, adalah untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Kupang. Bapak Ibu, dalam konteks kepemimpinan di DPD Partai Demokrat, saya menyadari betul bahwa kawan-kawan ini sungguh kecewa dengan suasana dan keadaan yang melanda kita. Karena saya tahu bahwa hasil pemilihan 12-11 di mana-mana pun orang anak kecil pun tahu. Benar. Lalu 12 itu benar. Tetapi juga saya tahu mungkin karena keberadaan saya begitu lama di Partai Demokrat, saya mengetahui juga bahwa mungkin saja ada tekanan-tekanan apa yang menyulitkan Pak Ketua Umum untuk memberikan keputusan kepada suatu hal yang sangat NCC ini. Kami menyadari betul kekecewaan kawan-kawan kita bahwa dalam situasi ini harusnya ada keputusan yang lebih wise, yang lebih fair dalam mengambil keputusan. Saya pikir tanpa mengurangi rasa hormat kepada calon lain, kami punya integritas dan keunggulan yang jauh dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Benar. Dari segi apapun, oleh karena itu keputusan yang tidak fair ini menyebabkan banyak kawan-kawan kecewa. Ya belum pantas dari pemimpin. Saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, memang saya meminta izin. Terus terang aja, saya diminta pertama pada pertemuan sebelumnya untuk menjadikan Saudara Leo sekretaris. Saya berkeberatan. Ya, dan saya pikir apapun yang diputuskan oleh pimpinan AHY, kita sebagai anggota loyal. Yang jadi persoalan adalah pada saat itu tanggal 3 diberitahu oleh Pak Sekjen dan Pak Hero bahwa pengumuman ini belum akan diberikan kepada Pak Leo. Nanti akan kami sampaikan paling lambat 1 minggu ke depan. Oke, saya kalau gitu begini, sebagai kader saya terima itu, tapi berikan kesempatan supaya kita bisa menenangkan dan bisa kawan-kawan bisa menerima hasil keputusan yang memang tidak fair ini. Ya, tetapi kenyataannya itu kita ketipu. Karena sorenya itu ternyata suratnya sudah diserahkan. Ini yang saya sampaikan kepada kawan-kawan itu, tidak sempat lagi menyampaikan kepada teman-teman karena saya sudah berangkat langsung ke Surabaya. Jadi kawan-kawan semua, saya menyadari bahwa kawan-kawan semua kecewa atas keputusan yang tiba-tiba itu dan unpredictable. Oleh karena itu memang sebagai kader kita masih mau menerima itu dan tenang. Saya pikir kita harus tenang semua dan juga kita jangan bikin keributan, ya, karena sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya ini Tuhan yang atur semua, Tuhan yang menentukan semuanya, apapun itu. Dan banyak pertanyaan ke saya sejak saat itu, banyak saudara-saudara saya menelpon saya, minta dari ND, Dapil 1, dari Malaka dan sebagainya. Saya juga berterima kasih, tadi saya lihat banyak saudara-saudara saya dari Belu, Malaka, TTU, dan TTS, malah Sumba juga ada tadi. Terima kasih banyak. Ini semua kecintaan kita bersama, karena kita adalah satu keluarga. Bapak Ibu, memang banyak saudara saya bertanya kepada saya. Saya katakan bahwa saya ini sudah sekian lama di Partai Demokrat. Dan memang saya tahu bahwa keputusan yang diambil Ketua Umum itu pasti ada hal-hal yang mungkin dipertimbangkan. Namun saya juga percaya bahwa ada bisikan-bisikan yang salah yang diberikan kepada seorang Ketua Umum sehingga Pak Ketua Umum bisa mengambil keputusan yang salah.
Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya berterima kasih semua kepada semua yang sudah hadir memberikan support kepada saya, memberikan support kepada kita semua. Jangan tidak dengan ketua, tapi kita tetap berjuang untuk masyarakat kita. Hakikatnya saya katakan, hakikatnya demokrasi juga berjuang untuk masyarakat. Kita juga berjuang untuk masyarakat. Jadi oleh karena itu kekecewaan yang kawan-kawan terima hari ini, tolong ditanam atau dibuang jauh-jauh dalam hati kawan-kawan semua. Saya percaya ini kekecewaan ini jangan sampai berlarut-larut. Oleh karena itu sekali lagi kawan-kawan semua, saya berharap apa yang terjadi hari ini menjadi pelajaran besar berharga bagi pengurus pusat dalam mengambil satu keputusan. Tolong mempertimbangkan berbagai aspek, harus fair dalam menilai, sehingga orang menilai bahwa kepemimpinan itu benar dan bagus dan fair, punya karakter dan kesetiaan yang luar biasa. Kita menjadi anggota-anggota atau kader-kader yang setia dan loyal luar biasa. Namun tidak fair dan tidak pada tempatnya seorang pemimpin mengambil keputusan yang salah yang menyebabkan banyak orang juga kecewa. Itu saya pikir catatan saya, dan saya percaya bahwa apa yang kita pikirkan bersama, kecelakaan bersama itu sekali lagi jangan sampai berlarut-larut. Terima Dan itu banyak sekali saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Pasti tidak tahu menghargai seorang itu. Mundur saja. Mundur lagi. Mundur saja. Baik, teman-teman semua. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Ya. Dari dulu kami kemarin tanpa sepengetahuan Bapak, kami sudah melakukan aksi damai dan membakar seluruh atribut yang dicetak oleh Bapak pakai uang pribadi sebanyak 4.000 atribut bendera dan 4 karung kos yang akan dipakai pada tahun 2024 persiapan Pilpres. Kami juga sudah mengeluarkan pernyataan sikap baik dari relawan keluarga untuk meminta Bapak mundur. Pada hari ini kita dengan Kita harapkan Bapak kecintaan Bapak, kita kepada Bapak meminta Bapak untuk mengeluarkan statement apakah Bapak bersedia mundur atau tidak. Bapak tidak perlu ragu, 2024 kita siap bekerja untuk Bapak secara independen. Kita siap mengumpulkan data Bapak. Bapak adalah Bapak pembangunan kota Kupang. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Tidak ada satu setan dua binatang yang bisa menantang Bapak di kota Kupang sekarang. Bapak adalah orang tertuduh. Mundur. Semua begini. Kita punya cara untuk membakar atribut itu tidak benar. Saya menyesal itu, Anda kecewa boleh, tapi jangan membakar itu. Tapi sudah terlanjur. Kemudian yang kedua, saya sampaikan tadi bahwa SBY itu orang yang menjadi panutan kami. Ya. Tapi pribadi. Tapi saya minta kepada kawan-kawan supaya berikan kesempatan kepada kami untuk berpikir. Kasih kesempatan kami untuk berpikir, mengkaji situasi dan kondisi, dan juga saya pasti mempertimbangkan matang apa yang disampaikan lewat telepon, pernyataan langsung kepada kami lewat grup WA dan sebagainya untuk mundur dari Partai Demokrat. Saya percaya bahwa kesempatan yang kawan-kawan berikan ini akan kami pertimbangkan sungguh-sungguh untuk mengkaji apa yang menjadi kemauan dari pendukung dan juga masyarakat Kota Kupang. Saya kira itu kawan-kawan semua, dan saya pikir hal itu yang kami sampaikan. Dan yang paling terakhir, untuk maju 2024 kita tidak boleh ragu. Kita pasti ada kursi yang akan kita pakai untuk maju karena tujuan kita masih banyak di lingkungan kita, di saudara-saudara di daerah-daerah kita ini, khususnya Kota Kupang, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang harus kita tolong, yang harus kita ulurkan tangan. Oleh karena itu,
jangan ragu, 2024 kita masih akan tetap maju. Ya, saya kira itu kawan-kawan semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf habis ini saya tidak boleh lama karena saya harus ke rumah di NBS. Memang harusnya kita ke NBS, dan mohon maaf kawan-kawan semua yang sudah menunggu di NBS. Saya mohon maaf, harusnya kita hanya 15 menit sini, kita langsung ke NBS untuk rumah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang spontan. Kita ada di rumah aspirasi ini, rumah perjuangan kita sejak dulu kala, untuk membangun Demokrat, untuk berjuang untuk menjadi DPR RI, dan perjuangan-perjuangan lain yang kita laksanakan lewat rumah aspirasi atau rumah perjuangan ini. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Saya pikir perjuangan dan doa kawan-kawan semua sesuatu yang sangat luar biasa untuk memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Teman-teman rumah aspirasi, tolong perhatikan sound system dipindahkan ke sebelah. Oke teman-teman tadi makan dulu ada siap makan tadi, makan dulu baru pulang ya teman-teman ini koordinator yang ini untuk ini apa? Salam-salam staf rumah aspirasi, tolong perhatikan sound system dipindahkan ke sebelah. Oke, tolong. Bapak Mama kakak adik semua, ada yang kami siapkan sedikit di mobil, ada nasi untuk Bapak Mama semua, isi perut sebelum ke MBS. NBS.